SMK Perbankan Indonesia adalah salah satu tempat yang dipakai syuting lagu religi Dewi Violeta yang berjudul Marhaban Ya Ramadan, tepatnya di area kolam dan saung yang berada di belakang sekolah. Selain tempatnya yang unik dan nyaman, saung dan kolam ini memiliki udara yang cukup sejuk. Lokasinya berada di Jalan Singa Perbangsa, Kutakarya, Kutawaluya, Karawang, di mana kepala sekolahnya adalah Bapak Bambang Pranowo SPD MSI yang sudah memberikan support tempat dalam pembuatan video klip religi tersebut. Sekolah ini memiliki 4 jurusan, yaitu perbankan, administrasi perkantoran, akuntansi, dan perhotelan. Menurut Bapak Bambang Pranowo SPD MSI, beliau memiliki satu konsep atau gagasan yang ingin menjadikan sekolah ini tidak hanya semata-mata sebagai tempat belajar dan sekolah seperti pemahaman kita selama ini, tapi ingin menjadikan sekolah ini menjadi tempat semacam rekreasi belajar. Jadi anak-anak dan semua sivitas akademika merasa bahwa sekolah ini menyenangkan dan merupakan salah satu tempat yang membuat mereka nyaman untuk berkegiatan, berlatih, belajar, kemudian eksplor pengetahuan. Jadi kita terus mengembangkan agar sekolah ini bisa menjadi tempat yang mereka kangenin sehingga tidak ada rasa bosan atau jenuh, dan begitu mereka pulang yang terpikir oleh mereka bahwa besok akan datang kembali ke tempat yang bagus untuk mendukung belajar mereka. Halo semuanya, saya sekarang berada di lokasi tempat syutingnya lagu religi Dewi Violeta yang berjudul Marhaban Ya Ramadan. Dan ternyata lokasi ini berada di area atau lingkungan sekolah, yaitu SMK Perbankan Indonesia yang beralamat di Jalan Singa Perbangsa, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Dan di sini ada di belakang saya, ini adalah salah satu tempat lokasi syutingnya, di mana ada adegan pemain keyboard dan juga singernya yaitu Dewi Violeta sedang menyanyikan lagu religi tersebut. Dan mungkin penasaran seperti apa lagi lokasi yang seindah ini, senyaman ini ternyata ada di lingkungan sekolah. Kita jalan-jalan, kita lihat ya. Yuk, ikut saya. Nah, pemirsa Ajam Production, ini juga merupakan salah satu tempat atau adegan yang diambil di lagu tersebut, di mana di sini ada sebuah saung kecil, dan di sini di jembatan ini juga ada variasi pohon-pohon seperti ini yang cukup bagus untuk pengambilan gambar klip ya. Dan tempat ini ternyata dibuat untuk tempat beristirahat bagi siswa-siswi SMK Perbankan Indonesia ketika mereka semua beristirahat. Jadi setelah mereka ke kantin, mereka menggunakan tempat ini untuk bersantai sambil menunggu bel jam pelajaran. Bisa dilihat lokasinya seperti apa. Merupakan salah satu akses menuju ruangan studio yang ada di SMK Perbankan Indonesia. Bisa dilihat di sini dari desainnya juga, ini terbuat dari bambu-bambu yang tersusun, dan ini sangat memiliki keunikan tersendiri ya, yang mungkin bisa dinikmati oleh para siswa yang berada di sini tentunya. Production, sekarang saya sudah berada di SMK Perbankan Indonesia yang berlokasi di Jalan Singa Perbangsa, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Dan di samping saya sudah ada Bapak Bambang Pranowo SPD MSI selaku Kepala Sekolah dari SMK Perbankan Indonesia. Baik,
Selamat siang. Oke, dengan senang hati. Bapak, saya ingin menanyakan perihal sekolah ini. Bagaimana konsep yang diterapkan di sekolah ini? Karena saya melihat memang lokasinya ini di dalam lingkungan ada area kolam. Bisa dijelaskan? Oke, jadi kita memiliki satu gagasan yang ingin menjadikan sekolah ini tidak hanya semata-mata sebagai tempat belajar atau sekolah seperti pemahaman kita selama ini, tapi kita ingin menjadikan tempat ini menjadi semacam rekreasi belajar. Jadi anak-anak semua sivitas akademika itu merasa bahwa sekolah ini salah satu tempat yang membuat nyaman mereka untuk berkegiatan, berlatih, belajar, kemudian explore ya, pengetahuan. Jadi kita terus mengembangkan, mendevelop agar sekolah ini bisa mereka mungkin yang tempat yang mereka kangenin gitu loh, sehingga tidak ada rasa bosan kemudian begitu mereka pulang mereka akan datang ke tempat yang bagus untuk mendukung belajar mereka. Itu seperti itu. Oke. Kira-kira jika sekolah ini memang diterapkannya menjadi sekolah rekreasi, apakah nanti akan ada kendala dengan lingkungan masyarakat atau justru kita ingin mendekatkan. Jadi sekolah itu harus makin dekat dengan masyarakat, dengan orang tua siswa, agar tempat ini juga disukai oleh masyarakat, sehingga tidak terlihat ada jarak ya antara sekolah itu dengan masyarakat. Justru kita ingin dekatkan, makanya sekolah ini harus nyaman, harus indah, harus cantik gitu ya. Dan kita akan terus perbaiki konsepnya. Ya. Selain kolam yang di sini dan juga tatanan untuk menuju ke lokasi studio, kira-kira apakah untuk ke depan atau next time-nya mungkin akan ada penataan ulang atau mungkin dikembangkan menjadi seperti apa untuk sekolahnya? Ya, sure, itu pasti. Kita akan menggandeng ahlinya untuk bisa menata lingkungan kita atau landscape lingkungan ini menjadi sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Karena lahan yang begitu luas, yang begitu besar itu memang kalau hanya dikerjakan ya oleh pihak sekolah sendiri itu tidak cukup kapasitasnya. Tapi memang karena kita komit supaya ini jadi sesuai dengan konsep yang kita inginkan, memang kita sebagian konsep itu diserahkan ke ahlinya, ke ahli lanskap ya, sehingga nanti akan jadi seperti yang betul-betul menjadi mimpi kita semua. Ya. Keren banget ya Pak ya. Yang memiliki ide seperti ini Bapak sendiri atau mungkin disupport oleh guru-guru atau mungkin dari ketua yayasan, kira-kira siapa dan awalnya bagaimana gitu Pak? Ya, kita sering berdiskusi ya. Jadi ada ide dari kami, dari saya, kemudian kita share dengan teman-teman, kita ajak terlibat ya untuk kira-kira menambahkan atau mungkin ya mencarikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi kita semua libatkan. Soal ide memang ya dari mana saja ya, bisa dari saya, bisa juga dari kawan-kawan guru yang lain. Ya. Untuk di sekolah ini kegiatan siswa atau mungkin komunitas
untuk ekstrakurikuler untuk yang meninggalkan siswa itu ada apa sih yang paling menonjol? Ya, sebutan untuk kegiatan anak-anak di kita itu disesuaikan bahasanya. Jadi kalau selama ini kita memahami itu sebagai sebuah ekstrakurikuler, kalau di sini kita perbaiki bahasanya menjadi skill takuler. Jadi skill takuler ini sebenarnya bahasa lain dari ekstrakurikuler, tapi kita lebih fokuskan bagaimana potensi anak-anak ya. Artinya kita harapkan itu bisa menjadi talent spotting. Jadi anak-anak itu akan menemukan mungkin yang selama ini bakatnya, talentnya itu belum tergali. Nah, kita harapkan dengan sekolah di sini itu mereka jadi mengenal bakat-bakatnya gitu, dan mudah-mudahan kita bisa membantu ya, mensupport supaya anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kesiapannya ya. Dia berkembang dengan bakatnya, kita dukung. Dia berkembang dengan akademiknya juga kita dukung. Jadi semua prestasi kita hargai. Ya, luar biasa ya. Jadi bukan hanya prestasi akademik, ya, juga skill takuler atau bakat anak-anak ini dari kompetensi mereka itu yang luar biasa bisa dikembangkan gitu ya Pak ya. Nah, untuk fasilitasi sendiri gimana Pak? Apakah di sini sudah ada fasilitasi secara lengkap untuk kegiatan-kegiatan ini? Sejauh ini cukup, walaupun memang beberapa hal perlu kita perbaiki ya, dan itu sangat normal sebenarnya, tapi kita ini bisa tekad bagaimana agar kebutuhan anak-anak itu bisa terfasilitasi secara maksimal di sini. Jadi semua yang dibutuhkan ya semampu kita akan kita penuhi. Ya. Untuk biayanya sendiri bagaimana Pak? Apakah selama ini masih menghadapi kendala dengan masyarakat ataupun dengan orang tua siswa, atau justru orang tua support dengan kegiatan yang ada di sekolah ini? Ya, ini memang kita masih butuh waktu untuk mensepakati ya, bahwa kegiatan di sekolah itu semua terintegrasi sebagai satu bentuk kegiatan latihan dan belajar. Jadi perlu dukungan tentu saja dari orang tua yang mungkin bersifat langsung atau tidak langsung dengan keterlibatan orang tua, masyarakat, dan juga keterbatasan sekolah untuk bisa memaksimalkan dengan segala keterbatasannya, bisa menjalankan semua secara ideal ya, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Jadi intinya harus ada saling support juga antara sekolah dengan pihak organisasi yang bisa. Oh ya, pasti. Tanpa kerjasama ini susah. Karena apa yang dilakukan di sekolah semacam kita menebar bibit pengetahuan ya, kemudian kebiasaan, dan ini harus didukung oleh lingkungan juga di masyarakat ya, di keluarga. Jadi akan lebih efektif kalau kerjasama semacam ini ya, pengertian dari orang tua, masyarakat, dan juga komunikasi sekolah dengan orang tua itu baik, insya Allah hasilnya akan sangat bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, tentunya konsep ini sudah bagus, akan sangat luar biasa, akan bisa terrealisasikan dengan adanya support dari
semua pihak ya Pak ya. 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 Ya, luar biasa pemirsa. Demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Sekolah SMK Perbankan Indonesia mengenai profil dari sekolah ini yang tentunya memiliki konsep sekolah rekreasi dan juga menggali bakat-bakat dan potensi yang dimiliki oleh seluruh siswa. Jadi bukan hanya dari akademik dan juga dari bidang talents, bidang bakat ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga sekolah ini makin sukses, semakin jaya, dan anak-anak semakin semangat, dan prestasi dan kreativitasnya semakin terus berkembang. Terima kasih banyak. Demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Sekolah SMK Perbankan Indonesia dari Kota Waluya, Karawang, Ajeng Production, melaporkan.